Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Syarifah Isna Nur Azizah dengan NIM K1224016 dari kelas B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tokoh sejarah sastra Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur, sastrawan legendaris Indonesia yang diakui secara global. Berbicara mengenai sastrawan, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang sastrawan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastrawan adalah sebutan bagi seseorang yang ahli dalam bidang sastra, penulis sastra, pujangga, intelektual, atau cendekiawan. Istilah ini merupakan gabungan dari kata sastra, yaitu karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya, dan imbuhan kata wan yang menunjukkan bahwa seseorang yang ahli atau berprofesi dalam bidang tersebut. Jadi, sastrawan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk menciptakan karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, atau bentuk karya sastra lainnya. Nah, tokoh sastrawan yang akan kita bahas sekarang yaitu Pramoedya Anantatur atau yang biasa disapa Pram. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 dan wafat di Jakarta pada tanggal 30 April 2006. Beliau merupakan putra sulung dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang guru dan ibunya merupakan anak dari seorang penghulu di Rembang. Nama asli beliau adalah Pramoedya Anantamastur sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Pram merupakan sastrawan Indonesia yang menghabiskan separuh hidupnya di dalam penjara tanpa pengadilan. Sejak awal beliau menulis, karya Pram dianggap beraliran kiri karena sebagian besar tulisannya dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pram dikenal sebagai penulis kontroversial. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya karya Pram yang dilarang terbit oleh pemerintah. Tidak hanya buku, namun beberapa naskah Pram juga dibakar oleh Jaksa Agung dan hilang tak jelas nasibnya. Jaksa Agung menilai bahwa tulisan-tulisan karya Pramoedya mengandung konsep-konsep Marxisme dan Leninisme dengan menggunakan data sejarah. Mendekam di penjara tidak menghentikan Pramoedya untuk menulis. Beberapa karyanya justru lahir di balik jeruji, termasuk tetralogi Buru yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Di sini saya akan membahas mengenai karyanya yaitu Bumi Manusia. Novel ini mengisahkan tentang tokoh Minke, seorang pemuda berdarah priai yang sedang menamatkan sekolahnya di HBS Surabaya. Cara berpikirnya yang kritis menjadikannya lebih dewasa dibandingkan dengan anak seusianya. Selain itu, Minke juga berhasil melepaskan diri dari batasan budaya Jawanya menuju manusia yang bebas dan merdeka. Minke juga dapat mengkritisi pengaruh bangsa Eropa yang diperolehnya melalui pendidikan yang merupakan simbol kemajuan pada masa itu. Minke bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita pribumi yang menjadi istri simpanan orang Belanda dan memiliki pemikiran maju tentang hak-hak perempuan dan pendidikan.
Nyai Ontosoro menjadi mentor bagi Minke, membawanya memahami kenyataan sosial dan politik yang penuh ketegangan. Lewat hubungan ini, Pramudia menyampaikan isu-isu seperti identitas, ras, dan kesenjangan sosial. Selain itu, dalam novel ini, tokoh Minke diceritakan jatuh cinta kepada Annelies, gadis blasteran Indonesia Belanda yang lembut dan polos yang merupakan putri dari Nyai Ontosoro. Mereka menikah secara adat, namun cinta mereka terhalang oleh hukum kolonial yang tidak mengakui pernikahan antara pribumi dan warga Belanda. Akibatnya, Annelies dipaksa untuk kembali ke Belanda dan dipisahkan dari Minke. Kisah cinta mereka berakhir tragis yang menjadi simbol betapa cinta pun bisa dikalahkan oleh ketidakadilan dan kekuasaan kolonial pada masa itu. Novel Bumi Manusia adalah sebuah karya sastra yang besar yang tidak hanya menawarkan cerita menarik, tetapi juga refleksi mendalam tentang identitas, keadilan, dan kemanusiaan. Melalui karakter-karakternya dan narasinya yang mendalam, Pramudia Anantatur berhasil menggambarkan kompleksitas dan kekejaman sistem kolonial pada waktu itu, serta pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan martabat manusia. Novel Bumi Manusia menyoroti bagaimana individu-individu berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan yang dihadapi di bawah kekuasaan kolonial. Dengan latar belakang sejarah yang kuat, Pram bukan hanya menceritakan kisah masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang relevan dengan perjuangan sosial dan politik di era modern ini. Bumi Manusia mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan dan memahami bahwa perjuangan untuk kebebasan serta hak asasi manusia adalah tugas yang terus berlangsung dan memerlukan komitmen yang tak kenal lelah. Dari tangannya yang dingin, Pramudia Anantatur telah melahirkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya di gelanggang sastra dan kebudayaan, beliau dianugerahi berbagai penghargaan internasional. Di antaranya, The Pen Freedom to Write Award pada tahun 1988, Raymond Magsaysay Award pada tahun 1995, Fukuoka Culture Grand Prize Jepang pada tahun 2000, The Norwegian Authors Union pada tahun 2003, Pablo Neruda dari Presiden Republik Chile, Senor Ricardo Lagos Escobar pada tahun 2004. Sampai akhir hidupnya, beliau satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk ke dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Demikianlah ulasan singkat mengenai tokoh sejarah sastra Indonesia, Pramudia Anantatur, seorang sastrawan legendaris yang telah diakui secara global. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya. Saya Syarifah Isna Nur Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.